Tahukah kalian bahwa pada tahun 2020 telah diadakan sensus penduduk? Apa yang dimaksud dengan sensus penduduk? Sensus penduduk adalah penghitungan jumlah penduduk di suatu daerah secara periodik. Sensus penduduk tersebut dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk menghitung jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap sensus penduduk di Indonesia ialah Badan Pusat Statistik atau BPS. Sensus penduduk tahun 2020 menghasilkan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur sebagai berikut. Setelah kalian membaca tabel tersebut, tentukanlah dua hal berikut. Berapakah umur mayoritas penduduk Indonesia tahun 2020? Berapakah jumlah penduduk berusia di atas 69 tahun? Agar kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak video pembelajaran tentang data dan distribusi frekuensi berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas data dan distribusi frekuensi pada statistika. Statistika adalah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari dan mengolah data. Sementara itu, definisi dari data berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan yang benar dan nyata. Secara umum, data dapat berupa huruf, angka, kata, gambar, grafik, dan tabel. Pengumpulan data dapat kita lakukan sendiri, seperti melakukan survei berat badan siswa dalam satu kelas. Misalnya, pada suatu kelas, terdapat 30 siswa dan diperoleh data berat badan mereka sebagai berikut. Data survei berat badan tersebut masih berupa data acak atau data tunggal. Data tunggal adalah data yang disajikan secara sederhana dan belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas. Data tunggal tersebut perlu diubah menjadi data berkelompok dengan menggunakan distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Tujuannya adalah memudahkan dalam mengatur, menyusun, membaca, dan mengambil kesimpulan pada data. Data berkelompok adalah data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar atau tabel. Daftar atau tabel tersebut disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi yang dibentuk dari data berat badan siswa sebelumnya. Pada tabel distribusi frekuensi tersebut, kita mengelompokkan data berat badan siswa ke dalam kelompok-kelompok umur sebagai berikut. Siswa yang mempunyai berat badan 36 kg, 37 kg, 38 kg, dan 39 kg berada di kelompok 36 sampai 39. Siswa yang mempunyai berat badan 40 kg, 41 kg, 42 kg, dan 43 kg berada di kelompok 40 sampai 43. Siswa yang mempunyai berat badan 44 kg, 45 kg, 46 kg, dan 47 kg berada di kelompok 44 sampai 47. Siswa yang mempunyai berat badan 48 kg, 49 kg, 50 kg, dan 51 kg berada di kelompok 48 sampai 51. Siswa yang mempunyai berat badan 52 kg, 53 kg, 54 kg, dan 55 kg berada di kelompok 52 sampai 55. Siswa yang mempunyai berat badan 56 kg, 57 kg, 58 kg, dan 59 kg berada di kelompok 56 sampai 59.
Kelompok berat badan 36 sampai 39, 40 sampai 43, 44 sampai 47, 48 sampai 51, 52 sampai 55, dan 56 sampai 59 disebut sebagai kelas. Pada tabel distribusi tersebut terdapat 6 kelas. Sementara itu, jumlah siswa yang masuk pada kelas tersebut disebut sebagai frekuensi kelas. Di kelas 36 sampai 39 kg, terdapat 3 orang siswa sehingga frekuensinya adalah 3. Di kelas 40 sampai 43 kg, terdapat 5 orang siswa sehingga frekuensinya adalah 5. Di kelas 44 sampai 47 kg, terdapat 7 orang siswa sehingga frekuensinya adalah 7. Di kelas 48 sampai 51 kg, terdapat 8 orang siswa sehingga frekuensinya adalah 8. Di kelas 52 sampai 55 kg, terdapat 3 orang siswa sehingga frekuensinya adalah 3. Di kelas 56 sampai 59 kg, terdapat 4 orang siswa sehingga frekuensinya adalah 4. Jumlah total frekuensi kelas harus sama dengan jumlah data, yaitu 30, yang mempresentasikan jumlah 30 siswa. Jumlah total frekuensi kelas disebut dengan frekuensi kelas. Jumlah total frekuensi kelas disebut dengan frekuensi. Tabel distribusi frekuensi juga mempunyai bagian lain selain kelas dan frekuensi, yaitu interval kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, dan titik tengah kelas. Interval kelas. Interval kelas adalah selang atau rentang yang memisahkan kelas satu dengan kelas yang lainnya. Batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas merupakan batas semu dari setiap kelas. Terdapat 2 batas kelas, yaitu batas bawah kelas dan batas atas kelas. Kelas 36 sampai 39 mempunyai batas bawah kelas 36 dan batas atas kelas 39. Kelas 40 sampai 43 mempunyai batas bawah kelas 40 dan batas kelas atas 43. Kelas 44 sampai 47 mempunyai batas bawah kelas 44 dan batas atas kelas 47. Kelas 48 sampai 51 mempunyai batas bawah kelas 48 dan batas atas kelas 51. Kelas 52 sampai 55 mempunyai batas bawah kelas 52 dan batas kelas atas 55. Kelas 56 sampai 59 mempunyai batas bawah kelas 56 dan batas atas kelas 59. Tepi kelas. Tepi kelas disebut juga batas nyata kelas. Terdapat 2 tepi kelas, yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Untuk mencari tepi bawah kelas dan tepi atas kelas, kita dapat menggunakan rumus berikut. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurang 0,5. Tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5. Kelas 36 sampai 39 mempunyai tepi bawah kelas 35,5 dan tepi atas kelas 39,5. Kelas 40 sampai 43 mempunyai tepi bawah kelas 39,5 dan tepi atas kelas 43,5. Kelas 44 sampai 47 mempunyai tepi bawah kelas 43,5 dan tepi atas kelas 47,5. Kelas 48 sampai 51 mempunyai tepi bawah kelas 47,5 dan tepi atas kelas 51,5.
Kelas 52 sampai 55 mempunyai tepi bawah kelas 51,5 dan tepi atas kelas 55,5. Kelas 56 sampai 59 mempunyai tepi bawah kelas 55,5 dan tepi atas kelas 59,5. Panjang kelas. Panjang kelas adalah jarak antara tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Panjang kelas dapat dicari dengan rumus berikut. Panjang kelas sama dengan tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Panjang kelas pasti sama untuk setiap kelas pada tabel distribusi frekuensi. Kelas 36 sampai 39 mempunyai panjang kelas 4, yaitu dari 39,5 dikurang 35,5 sama dengan 4. Kelas 40 sampai 43 mempunyai panjang kelas 4, yaitu dari 43,5 dikurang 39,5 sama dengan 4. Kelas 44 sampai 47 mempunyai panjang kelas 4, yaitu dari 47,5 dikurang 43,5 sama dengan 4. Kelas 48 sampai 51 mempunyai panjang kelas 4, yaitu 51,5 dikurang 47,5 sama dengan 4. Kelas 52 sampai 55 mempunyai panjang kelas 4, yaitu dari 55,5 dikurang 51,5 sama dengan 4. Kelas 56 sampai 59 mempunyai panjang kelas 4, yaitu dari 59,5 dikurang 55,5 sama dengan 4. Titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas adalah nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Titik tengah kelas dapat dicari dengan rumus berikut. Titik tengah kelas sama dengan 1/2 dikali dalam kurung batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Kelas 36 sampai 39 mempunyai titik tengah kelas 37,5, yaitu dari 1/2 dikali dalam kurung 36 ditambah 39 sama dengan 37,5. Kelas 40 sampai 43 mempunyai titik tengah kelas 41,5, yaitu dari 1/2 dikali dalam kurung 40 ditambah 43 sama dengan 41,5. Kelas 44 sampai 47 mempunyai titik tengah kelas 45,5, yaitu dari 1/2 dikali dalam kurung 44 ditambah 47 sama dengan 45,5. Kelas 48 sampai 51 mempunyai titik tengah kelas 49,5, yaitu dari 1/2 dikali dalam kurung 48 ditambah 51 sama dengan 49,5. Kelas 52 hingga 55 mempunyai titik tengah kelas 53,5, yaitu dari 1/2 dikali dalam kurung 52 ditambah 55 sama dengan 53,5. Kelas 56 sampai 59 mempunyai titik tengah kelas 57,5, yaitu dari 1/2 dikali dalam kurung 56 ditambah 59 sama dengan 57,5. Dengan tabel distribusi frekuensi, kita dapat lebih mudah membaca dan menyimpulkan informasi dari data berat badan siswa. Coba kalian bandingkan data antara data tunggal dan data pada tabel distribusi frekuensi. Berapa mayoritas berat badan siswa di kelas tersebut? Berapa banyak siswa yang beratnya lebih dari 40 kg? Kalian tentunya lebih mudah menjawab dua pertanyaan itu
dengan melihat tabel distribusi frekuensi daripada data tunggal. Jika berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut, mayoritas berat badan siswa di kelas tersebut ialah 48–51 kg, dan siswa yang beratnya lebih dari 40 kg sebanyak 26 siswa. Pembuatan tabel distribusi frekuensi dari sekumpulan data juga ada aturannya. Jadi, kita tidak bisa membuat tabel distribusi frekuensi dengan interval sesuka hati. Terdapat 5 langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, yakni sebagai berikut. Langkah ke-1, menentukan jangkauan. Jangkauan adalah selisih dari nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Pada data berat badan siswa, nilai data terbesar ialah 59 kg, sedangkan nilai data terkecil ialah 36 kg. Dengan demikian, nilai jangkauannya dapat ditentukan dengan rumus berikut. Jangkauan sama dengan nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil, sama dengan 59 dikurangi 36. Hasilnya sama dengan 23. Dengan demikian, jangkauan pada data berat badan siswa tersebut adalah 23. Langkah kedua, menentukan banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas, kita dapat menggunakan rumus berikut. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N dengan N adalah banyaknya data. Pada data berat badan siswa, diketahui bahwa banyaknya data ada 30, sehingga banyak kelasnya adalah sebagai berikut. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 30. Dengan bantuan kalkulator, 3,3 dikali log 30 sama dengan 4,87, sehingga sama dengan 1 ditambah 4,87. Hasilnya sama dengan 5,87 yang dapat dibulatkan menjadi 6. Jadi, banyak kelas pada data berat badan siswa tersebut adalah 6. Hal ini sudah sesuai dengan tabel distribusi frekuensi di awal bahwa banyaknya kelas ada 6. Langkah ketiga, menentukan panjang kelas. Panjang kelas adalah jarak antara tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Akan tetapi, ketika ingin membuat tabel distribusi frekuensi, belum diketahui tepi bawah kelas dan tepi atas kelasnya. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan rumus berikut. Panjang kelas sama dengan jangkauan per banyak kelas. Pada data berat badan siswa, diketahui bahwa jangkauannya ialah 23 dan banyak kelasnya ialah 6. Dengan demikian, diperoleh panjang kelasnya sebagai berikut. Panjang kelas sama dengan 23/6. Hasilnya sama dengan 3,83 yang dapat dibulatkan menjadi 4. Jadi, panjang kelas pada data berat badan siswa tersebut ialah 4. Hal ini sudah sesuai dengan tabel distribusi frekuensi bahwa panjang kelasnya adalah 4. Langkah keempat, menentukan interval kelas. Interval kelas pertama. Batas bawah kelas pertama adalah nilai data terkecil. Batas atas kelas pertama sama dengan batas bawah kelas pertama ditambah dalam kurung panjang kelas dikurang 1. Pada data berat badan siswa, diketahui bahwa nilai data terkecil ialah 36, sedangkan panjang kelasnya ialah 4. Dengan demikian, diperoleh batas atas kelas pertama sebagai berikut. Batas bawah kelas pertama sama dengan 36. Batas atas kelas pertama sama dengan 36 ditambah dalam kurung 4 dikurang 1 sama dengan 39. Jadi, interval kelas pertama ialah 36 sampai 39.
Interval kelas kedua. Batas bawah kelas kedua sama dengan batas atas kelas pertama ditambah 1. Batas atas kelas kedua sama dengan batas bawah kelas kedua ditambah dalam kurung panjang kelas dikurang 1. Pada data berat badan siswa, diketahui bahwa batas atas kelas pertama ialah 39, sedangkan panjang kelasnya adalah 4. Dengan demikian, diperoleh interval kelas kedua sebagai berikut. Batas bawah kelas kedua sama dengan 39 ditambah 1 sama dengan 40. Batas atas kelas kedua sama dengan 40 ditambah dalam kurung 4 dikurang 1 sama dengan 43. Jadi, interval kelas kedua ialah 40 sampai 43. Interval kelas ketiga. Batas bawah kelas ketiga sama dengan batas atas kelas kedua ditambah 1. Batas atas kelas ketiga sama dengan batas bawah kelas ketiga ditambah dalam kurung panjang kelas dikurang 1. Pada data berat badan siswa, diketahui bahwa batas atas kelas kedua ialah 43, sedangkan panjang kelasnya ialah 4. Dengan demikian, diperoleh interval kelas ketiga sebagai berikut. Batas bawah kelas ketiga sama dengan 43 ditambah 1 sama dengan 44. Batas atas kelas ketiga sama dengan 44 ditambah dalam kurung 4 dikurang 1 sama dengan 47. Jadi, interval kelas ketiga ialah 44 sampai 47. Interval kelas keempat. Batas bawah kelas keempat sama dengan batas atas kelas ketiga ditambah 1. Batas atas kelas keempat sama dengan batas bawah kelas keempat ditambah dalam kurung panjang kelas dikurang 1. Pada data berat badan siswa, diketahui bahwa batas atas kelas ketiga ialah 47, sedangkan panjang kelasnya ialah 4. Dengan demikian, diperoleh interval kelas keempat sebagai berikut. Batas bawah kelas keempat sama dengan 47 ditambah 1 sama dengan 48. Batas atas kelas keempat sama dengan 48 ditambah dalam kurung 4 dikurangi 1 sama dengan 51. Jadi, interval kelas keempat ialah 48 sampai 51. Interval kelas kelima. Batas bawah kelas kelima sama dengan batas atas kelas keempat ditambah 1. Batas atas kelas kelima sama dengan batas bawah kelas kelima ditambah dalam kurung panjang kelas dikurang 1. Pada data berat badan siswa, diketahui bahwa batas atas kelas keempat ialah 51, sedangkan panjang kelasnya ialah 4. Dengan demikian, diperoleh interval kelas kelima sebagai berikut. Batas bawah kelas kelima sama dengan 51 ditambah 1 sama dengan 52. Batas atas kelas kelima sama dengan 52 ditambah dalam kurung 4 dikurangi 1 sama dengan 55. Jadi, interval kelas kelima ialah 52 sampai 55. Interval kelas keenam. Batas bawah kelas keenam sama dengan batas atas kelas kelima ditambah 1. Batas atas kelas keenam sama dengan batas bawah kelas keenam ditambah dalam kurung panjang kelas dikurang 1. Pada data berat badan siswa, diketahui bahwa batas atas kelas kelima ialah 55, sedangkan panjang kelasnya ialah 4. Dengan demikian, diperoleh interval kelas ke-6 sebagai berikut. Batas bawah kelas ke-6 sama dengan 55 ditambah 1 sama dengan 56. Batas atas kelas ke-6 sama dengan 56 ditambah dalam kurung 4 dikurangi 1 sama dengan 59. Jadi,
Interval kelas kelima adalah 56 hingga 59. Langkah kelima, membuat tabel distribusi frekuensi. Caranya ialah dengan memindahkan hasil langkah keempat ke dalam kolom interval kelas. Setelah itu, isilah kolom frekuensi dengan jumlah frekuensi setiap kelas. Dengan demikian, diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Interval kelas pertama ialah 36 sampai 39, dengan frekuensi kelasnya adalah 3. Interval kelas kedua ialah 40 sampai 43, dengan frekuensi kelasnya adalah 5. Interval kelas ketiga ialah 44 sampai 47, dengan frekuensi kelasnya adalah 7. Interval kelas keempat ialah 48 sampai 51, dengan frekuensi kelasnya adalah 8. Interval kelas kelima ialah 52 sampai 55, dengan frekuensi kelasnya adalah 3. Interval kelas keenam ialah 56 sampai 59, dengan frekuensi kelasnya adalah 4. Setelah memahami data dan tabel distribusi frekuensi, kita akan memecahkan masalah di awal tentang data sensus penduduk tahun 2020 yang ditampilkan dalam tabel berikut. Dari tabel jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2020 tersebut, kita menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan pada pengantar video pembelajaran ini. Terdapat 17 kelas umur dengan panjang intervalnya adalah 5. Umur mayoritas penduduk Indonesia adalah 10 sampai 14 tahun dengan jumlah sebanyak 23.749.949 jiwa. Data ini dapat dilihat dari nilai yang paling besar di kolom paling kanan. Jumlah penduduk Indonesia berumur di atas 69 tahun ialah 9.175.325 jiwa, yaitu hasil penjumlahan dari banyaknya penduduk pada kelas umur 70 sampai 74 tahun dengan 75 plus tahun dengan asumsi bahwa umur yang tidak diketahui diabaikan. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, statistika adalah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari dan mengolah data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat berupa huruf, angka, kata, gambar, grafik, dan tabel. Kedua, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal adalah data yang disajikan secara sederhana dan belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas. Data berkelompok adalah data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Ketiga, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu untuk membuat data tunggal menjadi data berkelompok. Keempat, pada tabel distribusi frekuensi, terdapat kelas dan frekuensi. Selain itu, terdapat juga bagian-bagian lainnya, yaitu interval kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, dan titik tengah kelas. Kelima, terdapat 5 langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, yakni sebagai berikut. Langkah ke-1 adalah menentukan jangkauan. Langkah kedua adalah menentukan banyak kelas. Langkah ketiga adalah menentukan panjang kelas. Langkah keempat adalah menentukan interval kelas. Langkah kelima adalah membuat tabel distribusi frekuensi.